Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Hajah Surya Bintarti, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan. Yang terhormat teman-teman MA 20A1. Di sini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Wahyu Dwianto dengan NIM 1120100234 dan teman saya Siti Khadijah dengan NIM 1120100137 dan teman saya Syarifah Munawaroh dengan NIM 1120100140. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai perubahan organisasi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, mengenai pengembangan organisasi. Teori yang cukup banyak dipakai oleh para konsultan dan akademisi adalah teori yang cenderung intervention. Dalam hal ini, pendekatan pengembangan organisasi atau OD, Organizing Development, yang menyentuh dua kategori yang saling berinteraksi, yaitu manusia dan teknologi. Manusia ialah komponen yang melakukan proses organisasi, sedangkan teknologi mempengaruhi struktur organisasi seperti desain pekerjaan, task maintenance, dan desain organisasi. Pengembangan organisasi mencerminkan usaha pengembangan yang berorientasi membuat organisasi dan anggotanya makin efektif. Pengembangan organisasi adalah teknik ilmu sosial yang dirancang untuk merencanakan perubahan dalam peraturan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pribadi individual dan memperbaiki efektivitas organisasi. Pengembangan organisasi membantu manajer merencanakan perubahan dalam mengorganisir dan mengelola orang dengan mengembangkan komitmen, koordinasi, dan kompetisi. Ada beberapa teknik pengembangan organisasi menurut Nibowo tahun 2006, yaitu Survey Feed. Adalah teknik pengembangan organisasi untuk mengumpulkan informasi tentang masalah dalam organisasi. Informasi yang terkumpul kemudian dianalisis yang akan digunakan sebagai dasar melakukan perubahan organisasi. Yang kedua, ada sensitive training. Merupakan training untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman dan kepekaan karyawan atas perilaku mereka dalam melakukan perubahan organisasi dan dampaknya terhadap yang lain. Yang ketiga, ada team building yang merupakan para anggota tim mendiskusikan masalah kinerja tim mereka sehingga masalah spesifikasi dan identifikasi ditemukan, direncanakan, dan diimplementasikan perbaikan kinerja mereka. Yang keempat, ada quality of work-life program. Teknik yang dirancang untuk memperbaiki fungsi organisasional dan memanusiakan tempat kerja lebih partisipatif dan mengikuti sertakan karyawan dalam pembuatan keputusan. Yang kelima, ada manajemen by object, yaitu dalam teknik ini manajer dan bawahan bekerja bersama
menetapkan tujuan dan mencapai tujuan. Langkah-langkah teknik ini ada beberapa. Yang pertama, mengembangkan rencana tindakan bersama. Yang kedua, mengimplementasikan rencana. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil dari tujuan dan tercapai sesuai dengan rencana. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Siti Khadijah. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Wahyu. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran adalah organisasi yang proaktif menciptakan, mendapatkan, dan mentransfer pengetahuan dan keterampilan untuk mengubah perilakunya. Jika organisasi pembelajaran melakukan kesalahan, dapat ditempuh dengan dua langkah, yaitu yang pertama, melakukan koreksi secara rutin dengan membandingkan antara yang lalu dan kebijakan sekarang. Yang kedua, memodifikasi tujuan, kebijakan, dan standar organisasi. Selanjutnya, mengelola pembelajaran. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan pemimpin untuk organisasi pembelajaran menurut Wibowo, yaitu yang pertama, menciptakan strategi. Menciptakan strategi agar manajemen mempunyai komitmen yang kuat terhadap perubahan, yaitu melakukan inovasi dan kontinu. Yang kedua, merancang ulang struktur organisasi. Rancangan ulang struktur organisasi dilakukan dengan meratakan struktur, membatasi departemen, mengkombinasi departemen, dan meningkatkan penggunaan tim kerja lintas fungsi. Dengan penataan ulang organisasi, kerjasama makin baik dengan menerapkan pemberdayaan karyawan. Yang ketiga, membentuk budaya organisasi baru. Budaya organisasi baru dibentuk yang mempunyai karakteristik suka mengambil risiko, transparan, dan pertumbuhan. Pemimpin memberikan contoh tindakan dalam pengambilan risiko dan memberikan kesempatan pada karyawan untuk memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, proses perubahan. Terdapat 4 langkah pembelajaran yang harus dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran, yaitu penguasaan pengetahuan dan keterampilan, yaitu proses dengan menghimpun keahlian karyawan untuk menciptakan cadangan pengetahuan yang suatu saat dapat digunakan. Yang kedua, distribusi informasi. Sebagai basis perubahan harus didistribusikan dan dipahami mereka yang memerlukan. Yang ketiga, interpretasi informasi. Karena pembelajaran membawa perubahan yang efektif, maka pengetahuan harus mampu diinterpretasikan secara tepat. Yang keempat, pengingatan organisasional. Hal ini mencerminkan perlunya wadah di mana pengetahuan dari sejarah organisasi didokumentasikan agar dapat ditarikan sebagai pelajaran bila diperlukan untuk memulai perubahan. Kemudian karakteristik organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, memiliki gagasan baru, yang merupakan persyaratan bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru yang harus ditransfer ke seluruh organisasi dengan mengurangi struktur, proses, dan hambatan interpersonal pada berbagai informasi, gagasan, dan pengetahuan di antara anggota organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru yang berorientasi pada hasil. Selanjutnya, organisasi harus mengembangkan kapabilitas pembelajaran, itu serangkaian kompetensi inti yang didefinisikan sebagai pengetahuan dan keterampilan khusus, di mana dapat meningkatkan kepuasan konsumen, meningkatnya penjualan dan keuntungan. Dengan cara pembelajaran yang pertama, pembelajaran analitis. Pembelajaran analisis ini merupakan pembelajaran melalui penyatuan sistematis informasi internal dan eksternal secara kuantitatif dan dianalisis dengan sistem format. Yang kedua, pembelajaran sintetis.
Pembelajaran sintetis ini merupakan pembelajaran yang lebih intuitif dan generik, mengandung sejumlah informasi kompleks dengan menggunakan pendekatan sistem mengidentifikasi hubungan antara masalah dan peluang. Yang ketiga, pembelajaran eksperimental. Pembelajaran eksperimental merupakan pembelajaran dengan eksperimen dalam melakukan pengujian dengan menggunakan pendekatan rasional. Yang keempat, pembelajaran interaktif. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran dengan pertukaran informasi yang lebih bersifat intuitif dan induktif. Yang kelima, pembelajaran interaktif daripada proaktif. Bila kita telah dikondisikan untuk merespon dan bereaksi terhadap arah dan persetujuan orang lain, hal ini merusakkan dorongan intrinsik untuk belajar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih teman saya Siti Khadijah. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Syarifah Munawaroh. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya mengubah standar kualitas keunggulan, yaitu organisasi harus selalu mengubah standar kualitas produk dalam waktu tertentu untuk mencapai kualitas produk yang lebih unggul sehingga mampu bersaing. Keunggulan organisasi ditentukan dalam 6 faktor. Yang pertama itu keunggulan orang. Keunggulan orang dalam perubahan sumber daya manusia yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya bahwa untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul harus dilakukan dengan cara mengembangkan potensi, memperbaiki keterampilan, menjadi lebih efektif dan mencapai kesuksesan. Yang kedua, keunggulan kebijakan. Keunggulan kebijakan adalah pemikiran strategi dan menetapkan arah yang tepat, tidak hanya sekedar menguntungkan dan berhasil, tetapi juga mampu meningkatkan kinerja dalam jangka panjang. Yang ketiga, keunggulan proses. Keunggulan proses adalah keunggulan dalam menetapkan proses setiap kegiatan, di mana proses yang unggul ditetapkan secara efektif, efisien, dan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan sehingga biaya jauh lebih rendah daripada pesaing. Yang keempat, keunggulan praktik. Yang keempat, keunggulan produk. Keunggulan produk adalah menghasilkan produk dan jasa yang kualitasnya lebih unggul daripada produk pesaing dan dapat memberikan kepuasan konsumen yang lebih besar. Yang kelima, keunggulan praktik. Keunggulan praktik adalah cara orang dalam mengerjakan dan cara orang dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan lebih unggul daripada perusahaan-perusahaan lain di dalam industri. Yang terakhir, keunggulan kinerja. Keunggulan kinerja adalah menetapkan track record. Keunggulan kinerja hanya dapat dicapai bila perusahaan mampu mengkombinasikan kelima keunggulan di atas, yaitu keunggulan orang, keunggulan proses, keunggulan kebijakan, keunggulan produk, dan keunggulan pabrik, dan keunggulan praktik. Selanjutnya ada menciptakan keunggulan. Yang pertama itu menjadi beda. Dalam lingkungan baru dan kompetitif, pemimpin harus membedakan dirinya dengan mencapai nilai tertinggi dalam perspektif konsumen, yaitu yang pertama konsumen yang berbeda dengan membeli tipe yang berbeda. Yang kedua, bila nilai standar dan harapan konsumen naik atau berubah, maka perusahaan harus segera menyelesaikan. Yang ketiga, untuk menghasilkan tingkat yang tidak sebanding dari nilai tertentu, diperlukan model operasi superior untuk memproduksi nilai tersebut. B. Menjadikan yang pertama. Microsoft adalah perusahaan pertama yang menciptakan standar software untuk aplikasi sistemnya. Microsoft mendominasi pasar karena yang pertama harus menguntungkan dan memiliki peluang dalam mengeksploitasi posisi tersebut. Selanjutnya, menjadi yang terbaik. Perusahaan harus fokus dan memilih bidang spesifik yang menjadi
di keunggulannya. Sikap pada keunggulan adalah menentukan bidang di mana organisasi paling kuat dan konsentrasi kekuatan organisasinya melawan kelemahan pesaing. Konsentrasi membangun kekuatan organisasi dan menjadi terbaik di bidang tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih teman saya dari Pak Munawaroh. Sekian dari kelompok kami, yaitu membahas mengenai perubahan organisasi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.